Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matillah. Pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam pembahasan tafsir Quran, dan kita akan lanjutkan pembahasan kita, yaitu Al-Baqarah ayat yang ke-30, di mana di dalam Al-Baqarah ayat yang ke-30 dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa idz qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah tatkala Allah berfirman, dan ingatlah tatkala Tuhanmu berfirman kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menjadikan di bumi khalifah. Ini sudah kita bahas kemarin. Kemudian lanjutan daripada ayat tersebut, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Para malaikat berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau akan menjadikan di bumi seseorang, may yufsidu fiha, seseorang yang akan dan selalu membuat kerusakan, fiha, di bumi. Kalau kita lihat kan memang kerusakan terjadi terus silih berganti, kerusakan terjadi. Makanya di sini malaikat mengemukakan may yufsidu menggunakan fi'il mudhari, sedang dan yang akan datang, yang menunjukkan pada satu pekerja sedang dan yang akan datang. Makanya ada juga mufasir mengemukakan selalu dan berkelanjutan, selalu membuat kerusakan di bumi. Lihat aja tuh tanah longsor, dari tahun ke tahun sudah ada banjir dari tahun ke tahun ada, silih berganti, selalu ya, selalu. Kenapa bisa terjadi begitu? Bisa disebabkan karena manusia membuat kerusakan di bumi, kerusakan alam dan lain sebagainya, sehingga terjadilah selalu bencana alam, baik di Indonesia maupun di belahan luar negeri yang lain, mau di Bangladesh, mau di Cina, India dan lain sebagainya. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha, apakah engkau wahai Allah, wahai Tuhan kami, akan menjadikan di bumi orang yang suka membuat kerusakan, wa yasfikud dima, dan menumpahkan darah, selalu menumpahkan darah. Sama, wa yasfiku ini juga fi'il mudhari. Peperangan terus berlanjut, membunuh orang terus berlanjut. Wa yasfikud dima, menumpahkan darah, dari zaman dulu sampai gini hari
Berabad-abad selalu ada peperangan. Selalu ada peperangan baik di Indonesia maupun belahan dunia yang lain. Ini yang sekarang terjadi antara Soviet dengan Ukraina. Diikut-ngikut lagi negara-negara NATO. Negara-negara NATO ikut-ikutan bantu Ukraina, ya, memusuhi dan memerangi Uni Soviet. Sebelumnya ada lagi tuh Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Pertama. Sebelumnya ada lagi masa-masa kerajaan, ya. Jadi wayasfiku dima, selalu menumpahkan darah. Apakah engkau akan menjadikan di dunia, di bumi ini orang yang selalu dan suka menumpahkan darah? Bil qatli, dengan pembunuhan dan peperangan. Kemudian wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak. Nah, penggalan ayat wa nahnu nusabbihu ini kemarin baru dibahas sebagian. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak. Setelah para malaikat itu mengemukakan ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima, kemudian dikemukakan oleh para malaikat wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak. Padahal kami, kata malaikat, selalu bertasbih. Mutalabbisina, kemudian mencampurkan tasbih tersebut bihamdika, dengan memuji engkau, wahai Tuhan kami. Ai naqulu subhanallah wa bihamdih, kami selalu mengucapkan subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Wa nuqaddisulak, dan selalu mensucikan engkau, selalu mensucikan engkau. Nuzihuka amma la yaliku bika, falamu ziyadatun wa jumlatu hal ai fanahnu ahaku bil istikhlafi. Nah, itu kata malaikat. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak, kata malaikat, sedang kami nih wahai Allah, sedang kami wahai Tuhan kami selalu mensucikan sambil memuji engkau. Jadi ada mufasir menggali penafsiran daripada wa nahnu nusabbihu bihamdika, rupanya ya, para malaikat menduga, para malaikat menyangka bahwa dunia hanya dibangun dengan tasbih dan tahmid. Tidak cukup dunia dibangun dengan tasbih dan tahmid. Perlu eksplorasi pemikiran, perlu eksplorasi pendaya gunaan tenaga dan lain sebagainya untuk membangun dunia, untuk membuat dunia ini menjadi maslahat. Jadi dengan mengucapkan wa nahnu nusabbihu bihamdika, mufasir mengemukakan, dipikir malaikat tuh dunia ini hanya cukup dengan bertasbih dan bertahmid dalam rangka mengaruhi kehidupan di dunia. Sedang kami mensucikan, kata malaikat, sedang kami menyucikan. Wa nahnu nusabihu, yakni menjauhkan zat, sifat dan perbuatanmu dari segala yang tidak wajar bagimu wahai Tuhan kami, wahai Allah. Jadi mensucikan ini
Wa nahnu nusabbihu, kami ini mensucikan Engkau wahai Allah dari berbagai macam yang ketidakwajaran yang tertempel di dalam zat Engkau, di dalam pekerjaan Engkau, di dalam sifat Engkau. Kita ketahui Allah itu kan esa, maka mustahil ada sekutu bagi Allah. Nah, itu dikemukakan oleh malaikat. Engkau itu Maha Esa. Maka kami mensucikan Engkau wahai Allah dari berbagai macam bentuk kemusyrikan. Dari berbagai macam bentuk mempersekutukan Engkau, kami jauhkan itu. Kita juga sering bersyahadat, menyatakan diri kita asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lam yalid wa lam yulad. Dalam syahadat dikemukakan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah satu-satunya, wahdahu, Tuhan itu hanya satu, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Tiada Tuhan selain Allah semata, tiada sekutu bagi Allah. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Jadi seperti itu. Kata-kata nusabbihu adalah dalam rangka malaikat mensucikan Allah dari berbagai macam perkara yang tidak layak dan tidak pantas menimpa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu Maha mengetahui, maka mustahil Allah itu jahil. Nih kalau yang kayak begini, pelajaran begini ada dalam sifat 20. Dulu kita masih anak-anak kudu ngaji tuh. Sifat 20 Pak Udin. Minimal sifat 20. Sifat Allah mah banyak, ini hanya ringkasan dari para ulama tentang sifat 20. Salah satunya adalah alim. Allah itu Maha mengetahui, maka mustahil jahil. Jadi Allah dibersihkan daripada sifat-sifat yang jahil, disucikan daripada sifat-sifat jahil. Apa itu jahil? Bodoh, kagak tahu, kagak ngerti. Allah itu Maha mengetahui, maka mustahil bodoh. Wa huwa bikulli syai'in alimun, dan Dia Allah dengan segala sesuatu alimun, itu Maha mengetahui. Sambil memujimu wahai Allah atas segala nikmat sebagai rasa syukur. Nikmat ini kan semuanya milik Allah. Nikmat itu adalah milik Allah dan dilungsurkan oleh Allah untuk makhluknya. Dalam satu riwayat dikemukakan, yang dilungsurkan, yang diturunkan nikmat ke atas dunia ini hanya satu nikmat. 1% daripada nikmat. Sisanya Allah nanti ditinggalkan di akhir nanti 99% lagi nanti Allah akan berikan di akhirat, di jannah, di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. 1% saja yang Allah turunkan nikmat itu luar biasa. Luar biasa manfaatnya dan maslahatnya. Apalagi nanti kita akan mendapatkan 99% lagi di akhirat kalau kita masuk surga. Ya kan begitu. Nah, ini kita taklim. Umur kita kan nggak tahu nih Pak Udin. Sampai tahu aja besok saya mati. Ini dalam rangka mempersiapkan diri menjadi orang yang beriman dan yang bisa meningkatkan amal saleh. Falahum jannatun adn. Nah, bagi orang yang beriman dan beramal saleh, maka untuk mereka jazaohum inda rabbihim jannatun adn. Ganjaran bagi orang yang beriman
ganjaran bagi orang yang beramal saleh adalah surga Aden. Yang nanti tuh akan kita rasakan 99% lagi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat itu wajib disyukuri. Wajib disyukuri. Jauhkan nikmat itu daripada dikufuri. La in syakartum la azidannakum. Sungguh jika engkau bersyukur, kata Allah, akan aku tambahkan nikmatku. Engkau bersyukur dengan nikmat yang aku berikan ini senajan meskipun 1%. Tapi engkau bersyukur, kata Allah, la azidannakum, sungguh aku akan tambahkan nikmatku. Sungguh aku akan tambahkan nikmatku. Sambil memuji engkau atas segala nikmat sebagai rasa syukur yang engkau anugerahkan kepada kami, kata malaikat, termasuk mengilhami kami mensucikan dan memuji engkau. Jadi Allah memberikan ilham kepada para malaikat bagaimana caranya mensucikan dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah satu nikmat. Itu adalah satu nikmat yang sangat luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nahnu nusabbihu mutalabbisina bihamdika. Dan kami selalu mensucikan dan mencampurkan dengan memuji engkau, wa nuqaddisulak. Qala ta'ala inni a'lamu ma la ta'lamu. Mendengarkan apa yang menjadi komen, kalau kita bilang mah komentar dari para malaikat, apakah engkau akan menjadikan di dunia, di bumi itu orang yang suka membuat kerusakan dan menumpahkan darah, sedangkan kami para malaikat, sedangkan kami selalu mensucikan, selalu memuji engkau, wa nuqaddisulak, selalu bertasbih dan bertahmid. Nah, mendengar pernyataan mereka, pernyataan dari para malaikat, maka Allah menjawab singkat saja. Allah menjawab dengan singkat tanpa membenarkan ataupun menyalahkan. Karena memang akan ada di antara yang diciptakan itu berbuat seperti apa yang diduga oleh malaikat. Maka Allah menjawab dengan singkat, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa-apa yang engkau tidak ketahui. Cukup. Allah menjawab tanpa bertele-tele, tanpa memberikan keterangan secara detail. Hei malaikat, kata Allah, hei malaikat, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih mengetahui apa-apa yang kalian tidak ketahui. Menggunakan fi'il mudhari. Aku lebih mengetahui apa-apa yang kalian sekarang dan yang akan datang kalian tidak ketahui. Bagaimana yang akan terjadi di bumi. Aku lebih mengetahui, hei malaikat. Kata Allah. Kata Allah. Kata Allah. Singkat aja tuh malaikat jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala. Maka Allah berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih mengetahui apa-apa yang kalian tidak ketahui. Minal maslahati fi istikhlafi Adam, daripada kemaslahatan di dalam kekhalifahan Adam. Aku lebih mengetahui. Aku lebih mengetahui kemaslahatan tersebut dan kemaslahatan yang ditimbulkan
daripada menciptakan Adam menjadi khalifah. Kan gitu ya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kemudian Allah juga kan sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu, wa huwa bikulli syai'in alim. Aku ini lebih paham tentang kebaikan, tentang manfaat, tentang kemaslahatan yang akan timbul dengan menciptakan khalifah di bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna zurriyatahu fihi al-muti'u wal 'asi fayazharul adl bainahum. Bahwasanya keturunannya Adam, zuriyah. Wa anna zurriyatahu, dan bahwasanya keturunan Adam, dan bahwasanya anak cucu Adam manusia, ya termasuk kita nih Pak Udin. Kita kan anak cucu Adam. Wa anna zurriyatahu, dan bahwasanya zuriyahnya Adam, keturunan anak cucu Adam, fihim, di tengah-tengah mereka, al-muti'u wal 'asi, ada yang taat, ada yang berlaku maksiat. Kan gitu ya Pak Udin. Di antara manusia keturunan Adam ada sebagian yang berlaku taat, beramal saleh, menjalankan perintah Allah, beriman kepada Allah. Ada juga yang suka berlaku maksiat, menentang perintah Allah, menjalankan keharaman, zalim, bertindak sewenang-wenang dan lain sebagainya. Ada yang taat, ada yang berlaku maksiat. Fayazharul adru bainahum, maka akan tampak keseimbangan di antara mereka, di antara zuriyah Adam, di antara anak cucu Adam, di antara manusia akan ada keseimbangan dengan asbab sebagian ada yang taat, sebagian ada yang bermaksiat. Kan begitu. Ya kan gitu ya Pak Udin. Memang sudah menjadi ketentuan dan sunatullah. Ada yang diantara manusia taatnya sangat luar biasa. Kadang-kadang memang sampai dijuluki itu manusia laksana malaikat. Kan gitu ya. Ada yang durhaka, yang suka maksiat, saking maksiat dan durhaka, itu manusia melebihi iblis, laksana iblis. Ya, jadi dengan asbab adanya manusia yang taat, manusia yang berlaku maksiat, berlaku berbuat dosa, akan timbul keseimbangan. Akan timbul keseimbangan. Ini menurut Imam Jalaluddin di dalam tafsir Jalalain. Faqalu layyuh laku rabbuna khalqan akrama alaih minna wala a'lama lisabkina lahu wa ru'yatina man lam yara. Fa khalaqallahu ta'ala Adam min adimil ard ila akhir. Faqalu, maka mereka berkata, nih para malaikat ngomong nih para malaikat, la yukhlaqu rabbuna, tidaklah sekali-sekali Tuhan kami, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, tidaklah sekali-kali Tuhan kami akan menciptakan satu makhluk akroma alaihi minna, makhluk yang lebih mulia di sisi Allah dari kami. Itu kata malaikat. Nggak mungkin, nggak akan tuh Allah menciptakan seorang makhluk yang lebih mulia dari kami. Kata malaikat. Jadi malaikat menganggap dirinya adalah makhluk yang paling mulia. Wala a'lama, dan
Tidak akan Tuhan kami menciptakan makhluk yang lebih tahu daripada kami. Jadi malaikat menganggap mereka adalah makhluk yang paling tahu. Nggak mungkin tuh. Kalau bahasa kita nih sekarang, nggak mungkin Allah tuh menciptakan makhluk yang lebih mulia dan lebih pintar dari kami, kata malaikat. Disabqina lahu wa ru'yatina man lam yarah. Karena apa? Karena kami ini lebih dulu ketimbang Adam. Kami lebih dulu diciptakan oleh Allah tinimbang Adam. Maka layaklah kalau kami ini lebih tahu ketimbang manusia. Ya gitu ya Pak Udin. Senin depan lagi ya. Nanti kasihan udah kesiangan. Mohon maaf kemarin saya pulang Bon, jadi kok ngasih tahu kemarin Pak Udin datang. Insya Allah Senin depannya lagi ya. Ini masih ada sih pembahasan ayat ini masih ada, cuma tinggal sedikit lagi. Tapi karena kan kasihan Pak Udin masih ada perjalanan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.